Halo semuanya, welcome back to Learning with Fanny YouTube channel. Oke, kembali lagi dengan saya Fanny Anggreni. Di video kali ini kita akan membahas mengenai exercise 15 dari modul Management Accounting SAP. Sebelum kita mulai, kita bisa login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Silahkan, kliennya diganti menjadi 902, lalu masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mengerjakan exercise 15, Managing Overhead Costs. Jadi, di exercise 15 ini, kita akan mengalokasikan overhead cost yang kita miliki ke dalam cost center kita. Jadi, kalau sudah mau closing atau akhir periode, biasanya kita harus mengalokasikan biaya overhead kita ke dalam cost centernya supaya nanti bisa dihitung berapa total actual cost dari cost center tersebut. Ada 3 task yang akan kita kerjakan di exercise 15 ini. Kita akan mulai dari task yang pertama, settle trade fair order. Jadi di task pertama ini kita akan melakukan settlement untuk trade fair order kita atau internal order kita ke dalam service cost center kita masing-masing. Jadi kalau kalian ingat, di exercise sebelumnya, kita pernah melakukan posting transaksi terkait dengan internal order yang trade fair order kita masing-masing. Nah, sekarang cost yang ada di dalam trade fair order tersebut akan kita settle, akan kita pindahkan ke dalam cost center service kita. Cara untuk melakukan settlement adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu internal order, lalu period and closing, lalu single function, lalu settlement, lalu kita pilih yang individual processing atau kodenya adalah KO88. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman actual settlement order. Nah, di bagian ordernya kita bisa masukkan trade fair number kita masing-masing. Kalau kalian pernah mencatat, kalian bisa cari di catatan kalian. Tapi kalau kalian lupa, kita bisa gunakan menu F4 atau kotak yang di sebelah kanan nih. Kita bisa klik. Lalu di bagian order type-nya, kalian bisa masukkan 0400. Kalian masukkan 0400 di bagian order type. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, maka di sini akan muncul trade fair group dengan tipenya adalah 0400. Nah, di sini kita bisa cari trade fair group kita masing-masing. Karena saya login menggunakan akun kelas F, maka saya akan cari trade fair group F00. Kalian silahkan cari trade fair group kalian masing-masing. Kode kelas dan juga nomor urutnya harus sesuai ya. Kalian bisa scroll cari punya kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa double klik aja. Oke, maka nomor ordernya sudah terisi, 402.40 untuk saya, untuk kalian berarti sesuai dengan order kalian masing-masing. Untuk settlement periodnya, kita bisa masukkan 5, kita akan melakukan settlement di bulan 5, begitu juga untuk posting periodnya kita bisa masukkan angka 5. Jadi settlement period dan juga posting period kita masukkan 5. Untuk kelas hari Selasa, karena kalian mengerjakan exercise ini di bulan Juni, maka untuk settlement period dan juga posting period, kalian bisa masukkan angka 6, oke? Lalu fiscal year-nya kita masukkan 2021, lalu processing type-nya adalah automatic, lalu kita pastikan bahwa test run-nya ini tidak tercentang. Jadi kalau ini dicentang, kalian hapus. Kenapa tes run-nya harus dihapus? Karena kalau misalkan dicentang, artinya adalah ini cuman mau ngetes aja. Kira-kira nanti kalau di settlement bentuknya seperti apa. Jadi nggak bener-bener kita settle, cuman kita tes aja. Maka dari itu harus kita uncheck, harus kita hapus centangnya, supaya nanti settlement-nya benar-benar dilakukan. Oke, kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita pindah ke halaman Actual Settlement Order Basic List. Di sini kalau kalian perhatikan ada keterangan Processing completed with no error. Sudah berhasil tanpa adanya error ya. Di sini juga ada keterangan Settlement execute-nya adalah 1. Yang artinya adalah kita tadi sudah berhasil melakukan settlement sebanyak 1. Nah, kalau kalian mau lihat lebih detail mengenai settlement ini, kalian bisa lihat detail list yang ada di kiri atas. Kalian klik. Oke, maka di sini akan ada order detail list-nya. Di sini ada order nomor 402.40 untuk saya, ini sesuai dengan nomor order kalian masing-masing. Lalu sendernya adalah Trade Fair Group
F00. Nah, receivernya adalah cost center untuk service kita masing-masing. Jadi kita memindahkan biaya yang ada di internal order kita ke dalam cost center service sebesar 10.800. Jadi kalau kalian ingat, kita pernah belajar ya bahwa internal order itu kan sifatnya adalah sementara, di mana nantinya biaya yang kita tampung di dalam internal order itu akan kita pindahkan ke dalam cost center. Nah, sekarang ceritanya kita mau closing, maka kita harus memindahkan biaya dari internal order tersebut ke cost center kita. Nah, di sini barusan kita sudah melakukan settlement atau pemindahan biayanya. Nah, sekarang kita mau ngecek nih ke dalam laporannya. Tadi kan katanya udah disettle, udah kita pindahin ya. Nah, sekarang kita lihat ke laporannya. Seharusnya, kalau kita sudah melakukan settlement dan sudah berhasil, maka nanti saldo untuk internal order tersebut adalah 0. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita bisa /n. Lalu kita bisa cek, caranya adalah kita buka menu accounting, lalu controlling, lalu internal order, lalu information system, lalu report for internal order, lalu plan actual comparison, lalu kita pilih yang order actual plan variance atau yang pertama. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman order actual plan variance selection. Di bagian controlling areanya, kalian masukkan angka 1000, lalu fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya, kalian bisa masukkan angka 5 atau bulan Mei. Untuk kelas hari Selasa, kalian berarti masukkan angka 6 ya, atau bulan Juni. Lalu plan version-nya adalah 0. Lalu di bagian or value-nya yang di bawah ini kita masukkan trade fair number kita masing-masing yang tadi. Kalau kalian tadi nggak catat, kalian lupa, nah kita bisa lihat lagi di sini. Kita cari nomor order kita masing-masing, order type-nya dimasukkan 0400, lalu kita centang hijau lagi. Nah, kalian cari lagi nih, nomor kalian masing-masing. Kalau udah double klik aja. Nah, kalau udah masuk nomornya, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman order actual plan variance. Di sini sudah ada laporannya. Bisa kalian lihat bahwa di sini ada cost sebesar 10.800, di mana sudah disettle 10.800 juga, sehingga balance-nya adalah 0. Jadi, semua biaya yang ada di internal order kita itu sudah kita pindahkan ke dalam cost center service. Sehingga, ketika kita cek saldo untuk internal order kita tersebut, saldonya adalah 0 karena sudah kita pindahkan. Nah, sekarang kita mau cek lagi nih. Kan katanya udah dipindahin ke cost center service. Kita mau cek, benar nggak sih kalau saldonya atau angka 10.800 ini udah masuk ke dalam cost center service? Maka kita akan coba cek di laporannya. Kita bisa /n. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Cara ceknya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu information system, lalu report for cost center accounting, lalu plan actual comparison, lalu kita pilih yang cost center actual plan variance atau yang pertama. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance selection. Di bagian controlling areanya, kita bisa masukkan 1000, lalu fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya silahkan diganti menjadi bulan kalian mengerjakan exercise ini. Untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan angka 5, untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan angka 6. Lalu plan version-nya 0, lalu di bagian or value-nya, kalian bisa masukkan cost center service kalian masing-masing. Saya adalah serve, lalu F strip 00, kalian serve FGKM strip nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance. Di sini bisa kalian lihat di bagian cost elemen 400.000 yang raw material, ada actual cost sebesar 10.800, di mana actual cost 10.800 ini berasal dari internal order yang tadi kita settle.
Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, create an assessment cycle. Jadi, di task 2 ini kita akan membuat assessment cycle. Assessment cycle ini digunakan di dalam SAP untuk mengalokasikan primary cost dan juga secondary cost dari sender cost center ke receiver cost center. Jadi biasanya kita harus setting untuk assessment cycle-nya dulu, supaya nanti kita bisa mengalokasikan biaya primary dan juga biaya secondary dari suatu cost center atau cost elemen ke cost center atau cost elemen lainnya. Cara membuat actual assessment cycle adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu period and closing, lalu single function, lalu allocation, lalu kita pilih yang assessment atau kodenya adalah KSU5. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Execute Actual Assessment Initial Screen. Dari halaman ini, kalian bisa pilih Extras, lalu Cycle, lalu kalian pilih yang Create. Kita klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Actual Assessment Cycle Initial Screen. Di bagian cycle-nya, kita bisa masukkan cycle kita masing-masing. Kita bisa lihat di Excel. Nah, di sini ada cycle di kolom key. Nah, ini adalah cycle saya. Kalian bisa cari cycle kalian masing-masing. Kita copy aja cycle-nya. Lalu untuk start date-nya, kalian bisa masukkan tanggal pertama dari tahun berjalan. Berarti kita akan masukkan tanggal 1 Januari 2021. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Actual Assessment Cycle Header Data. Di bagian teksnya, kita bisa masukkan grup, lalu kode kelas, diikuti dengan nomor urut, spasi assessment. Jadi grup, kode kelas, nomor urut, assessment. Kalau udah, di bagian atas kita bisa klik Go To. Lalu kita pilih yang Cycle Run Group. Kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul pop-up Determine Cycle Run Group. Di halaman ini, kalian bisa klik gambar kertas atau yang Create Group. Kita klik. Maka nanti akan muncul pop-up Create Cycle Run Group. Nah, di sini Cycle Run Group-nya bisa kita masukkan G, lalu kode kelas, F atau G atau K atau M, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Jadi G, kode kelas, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Lalu di bagian teksnya, di sebelahnya nih, no parallel processing-nya dihapus, kita ganti menjadi grup, lalu nama cycle run group kita masing-masing. Saya adalah GF00. Kalian ikuti nama grup kalian masing-masing ya. Lalu cycle run group. Jadi grup, lalu nama grup kita, diikuti dengan cycle run group. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka akan ada informasi cycle run group sekian-sekian was created successfully. Yang artinya adalah cycle run group kita sudah berhasil terbentuk. Kalau udah, ini bisa kita centang hijau. Ini kita X aja. Nah, setelah tadi kita membuat assessment cycle, sekarang kita mau attach atau kita mau masukkan cost elemen kita ke dalam assessment cycle tersebut. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa assessment cycle berfungsi untuk alokasi primary cost dan juga secondary cost. Nah, sekarang kita mau attach dulu nih. Cost elemen mana sih yang nantinya mau kita alokasiin? Maka dari itu sekarang kita akan attach cost elemennya. Caranya adalah kita bisa klik attach segment yang ada di bagian atas. Lalu di bagian segmen name-nya, kita bisa masukkan segmen kita masing-masing. Kita bisa lihat di Excel-nya. Ini adalah segmen name saya. Kalian silahkan cari segmen name kalian masing-masing sesuai dengan yang ada di Excel. Kalian masukkan di bagian segmen name. Lalu di bagian description-nya atau di sebelahnya, kalian bisa masukkan service, lalu kode kelas, nomor urut, assessment. Lalu di bagian assessment cost elemennya, kita bisa masukkan cost elemen kita 631300. Lalu di bagian sender rule-nya, kita pilih yang posted amount, yang artinya adalah nanti angka yang diposting itu yang akan kita assess, yang akan kita alokasiin.
Lalu share in percentage-nya kita masukkan 100%, yang artinya adalah 100% dari amount-nya nanti akan kita alokasiin. Lalu kita make sure actual value origin-nya sudah tercentang atau terpilih. Dan di bagian receiver rule-nya, kita akan pilih yang fixed percentage. Oke, kalian make sure bahwa semua isiannya sudah benar ya, jangan sampai ada yang salah. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab sebelahnya, yaitu tab Senders or Receivers. Nah, di bagian Sender Cost Center-nya, kalian bisa masukkan cost center service kalian masing-masing. Saya akan masukkan serve, lalu kode kelas, strip, nomor urut. Kalian masukkan cost center service kalian masing-masing ya, jangan sampai salah. Lalu masih di bagian sender, yang cost element, kalian isi di bagian group yang ada di kanan. Kalian masukkan grupnya adalah OAS. Kalau kalian mau lihat OAS itu apa? OAS itu artinya adalah, nah di sini OAS adalah total cost, yang artinya adalah kita akan mengalokasikan total cost yang ada di cost element tersebut. Lalu di bagian receiver-nya, kalian bisa masukkan di bagian cost center, tapi yang di grup. Jadi yang ada di sebelah kanan, receiver cost center group, kalian masukkan HAC 040. Silahkan masukkan HAC 040. Jangan sampai salah ya, kalian make sure kalian isi di kolom yang tepat, oke? Kalau udah, kita bisa pindah ke tab yang di paling ujung, Receiver Tracing Factor, kita klik. Nah, di sini kita akan menentukan nih, kita akan mengalokasikan biaya kita ke cost center yang mana? Tadi kan yang mau kita alokasin adalah 100%. Nah, 100% ini kita alokasin kemana aja sih? Nah, di sini kalian bisa cari cost center prod strip 00. Kalian cari nih, harusnya di tempat kalian ada. Lalu kita akan masukkan angka 5, yang artinya adalah kita akan mengalokasikan 5% ke cost center prod strip 00. Ini kalau udah kalian isi, kalian enter dulu satu kali, supaya dia ke-record, nanti totalnya ada 5%. Lalu sisa 95%-nya, kan kita harus mengalokasikan 100% ya tadi ya. Nah, sisa 95%-nya akan kita alokasikan ke cost center production kita masing-masing. Saya tadi login menggunakan akun kelas F, maka saya akan cari akun production F saya. Kalian silahkan cari akun production kalian masing-masing. Misalkan saya cari di 250. Nah, di sini ada akun production saya, prod F00. Saya akan masukkan 95%-nya di sini. Kalian masukkan di akun production kalian masing-masing. Oke? Kalau udah kalian isi, kalian harus enter dulu satu kali supaya nanti totalnya jadi 100%. Supaya dia ke-record. Kita enter dulu satu kali. Oke, udah 100%, maka nanti bisa kita save. Kalian cari ya cost center production kalian masing-masing. Ini kalau 250 ketemu kelas F. Mungkin kalau 300 ketemu kelas G. Nah, ini ada kelas G. Kalau kelas K sama M mungkin di 500-an, coba. Oh, 500-an itu service, berarti 400. Ini L, berarti 450 mungkin. Itu udah service, berarti berapa? 350. Coba-coba aja sampai ketemu. Nah, ini I, mungkin 370. Nah, ini J, mungkin 380. Ini masih J, 390. Nah, ini ketemu nih yang K. Pokoknya coba-coba aja ya sampai ketemu cost center kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa save. Kita klik save. Oke, maka ada keterangan cycle sekian-sekian starting date 1 Januari 2021 has been saved. Kalau udah, kita bisa /n. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, carry out the actual assessment. Jadi tadi di task 2 kita sudah membuat assessment cycle. Dan tadi kita juga sudah menentukan cost center receiver dan cost center sendernya siapa. Nah, sekarang di task 3 kita benar-benar akan melakukan actual assessment-nya. Caranya adalah kita masih di menu yang sama, yaitu menu KSU5 atau assessment. Kita double klik. Nah, di sini periodnya, kalian bisa masukkan sesuai dengan bulan kalian mengerjakan exercise ini. Kalau kalian mengerjakannya di bulan Mei, kalian bisa masukkan 5. Kalau kalian mengerjakannya di bulan Juni, kalian bisa masukkan 6. Lalu fiscal year-nya 2021. Lalu test run dan detail list-nya pastikan sudah tercentang. Kalau udah, cycle-nya kalian bisa masukkan cycle kalian masing-masing.
Di sini saya akan masukkan cycle saya. Kalian bisa copy cycle-nya, kalian masukkan di sini. Kalau udah, kita enter 1 kali. Oke, maka ada keterangan mengenai start date dan juga nama dari grupnya. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka di sini ada keterangan untuk cycle saya, number of receiver-nya adalah 2. Kalau kalian mau lihat receiver-nya tuh siapa aja sih memangnya, kita bisa double klik angka 2-nya. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa dari cost center service F sekian-sekian, dari cost center service saya, itu memberikan alokasinya ke cost center production 00, lalu juga dari cost center service saya, memberikan alokasinya ke cost center production saya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, dari cost center service kalian masing-masing, ada mengalokasikan ke akun atau ke cost center prod strip 00, dan juga ke cost center prod kalian masing-masing. Nah, maka nanti hasil akhirnya adalah 0 karena semuanya sudah kita alokasikan 100%. Kalau udah, ini kita bisa back 1 kali. Nanti kalau ada keterangan, do you want to exit this list, kita yes aja. Nah, tadi kan kita baru lihat-lihat aja ya. Nah, sekarang kita baru benar-benar akan melakukan assessment-nya. Maka kita bisa back lagi 1 kali. Ini kita yes. Nah, kalau tadi tes run-nya dicentang, sekarang tes run-nya silahkan di-uncheck. Jadi tadi kan masih tes doang nih, masih lihat-lihat. Nah, tadi setelah kita make sure bahwa sudah benar, maka kita bisa uncheck untuk tes run-nya karena kita akan benar-benar melakukan execute. Kalau udah di-uncheck, kita bisa klik lagi execute-nya. Oke, dengan demikian, proses actual assessment-nya sudah selesai. Nah, ini kita bisa /n aja. Sekarang kita mau lihat dari sisi laporannya. Tadi kan kita sudah melakukan assessment atau kita sudah mengalokasikan biaya dari cost center service kita ke cost center production. Nah, sekarang kita mau cek laporannya lagi nih. Cara ceknya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu controlling, lalu cost center accounting, lalu information system, lalu report for cost center accounting, lalu plan actual comparison, lalu cost center actual plan variance. Kita bisa double klik. Oke, controlling areanya adalah 1000, fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya silahkan diganti menjadi 5 atau 6, sesuai dengan bulan kalian mengerjakan exercise ini. Plan version-nya adalah 0, lalu di bagian cost center-nya, kalian bisa masukkan cost center service kalian. Oke, kalian masukkan cost center service kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cost elemen 631300, actual cost-nya adalah 7866,03, dan di sini tandanya adalah minus. Kenapa minus? Minus ini artinya adalah biaya ini sudah kita alokasikan ke cost center lain. Jadi tadi 7866,03 kita alokasikan 5%-nya ke cost center prod strip 00 dan 95%-nya kita alokasikan ke cost center production kita masing-masing. Kalau kalian mau lihat ini berkurangnya kemana aja sih, kita bisa double klik angkanya, lalu kita pilih yang cost center actual line item. Kita centang hijau. Oke, maka nanti ada keterangannya nih, bahwa angka 7866,03 ini berkurang karena 393,30-nya sudah dialokasikan ke cost center production 00, dan 7472,73-nya dialokasikan ke cost center production kita masing-masing. Dan ini mungkin kosong, nggak ada isinya, yaudah nggak apa-apa lah ya, mungkin ada sedikit error. Oke, kalau udah, ini bisa kita /n. Oke, task 3 selesai. Dengan demikian, exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.